penjelasan mengenai tips and tricks mengenai TOEIC. Ya, TOEIC. Ada yang tahu singkatan TOEIC? Ya, ya. Kelihatan dari dokteran ya. Baik, kalau TOEFL beda, ya. Kalau TOEFL test of English as F-nya itu foreign language, ya. Jadi betul-betul bahasa asing, ya, foreign language. Jadi di negara sendiri TOEFL pun diberikan, ya, kepada peserta didiknya. Di negaranya ya. Nah, apalagi di kita sebagai bahasa asing, ya, untuk TOEFL. Yang mempelajari dan juga menjalankan. Oke. Nah, bedanya apa sih? Besar. Oke. Ya, TOEFL itu orangnya sih buat ke akademik, ya. Sementara TOEIC ini lebih kepada profesi. Oke. Jadi kalau masih kalian nanti statusnya udah sebagai karyawan dari suatu perusahaan gimana? Ya, mau naik jabatan, mau apa? Tugas segala macam, dan statusnya masih karyawan. Itu kemampuan bahasa Inggrisnya diberikan dengan soal TOEIC. Nah, itu bedanya ya. Jadi ini kan singkatannya Test of English as International Communication. Sementara kita masih karyawan di sana, cuma dari karyawan ditugasi untuk belajar menyimpan misalkan. Menyimpan bukannya kerja, tapi tugas belajar kalau ada beasiswa. Ya, silakan ya. Itu prasyarat kemampuan bahasa Inggrisnya dikasih TOEFL. Itu beda. Ya, bedanya TOEFL sama TOEIC. Ya, sementara TOEFL kita sendiri sini sebagai prasyarat untuk kenaikan tingkat bahkan mengambil ijazah. Nah, kebetulan kita sekolah menengah kejuruan. Nah, ini sarana atau tempat yang pas sekali. Karena kita udah bicara kejuruan, pasti juga koreksi. Ya, jadi makanya orientasi tes bahasa Inggrisnya diberikan kepada TOEIC. Oke? Ya. Oke guys, jumlah soal di TOEIC itu totalnya 200, ya 200 item. Terdiri dari 2 tipe soal. Ya, pertama listening dulu. Jadi kalau lihat materi langsung ada listening ya. Listening itu ada 100 nomor. Terus 100 ngapain aja gitu kan? Buru-buru listening. Ya, diri kita aja nggak mau kalau nggak ada subtitle gitu kan? Nah ini ya bapak. Jadi dari sekarang ini kesempatan yang baik ya karena di sekolah kita mengatakan ini ya yang mungkin baru set tahunnya belum lama ini. Yang dulu kita mungkin orientasinya antara IC sama tugas buku pemijam udah butuh bantuan tuh belum TOEIC gitu bu ya. Pokoknya gitu aja tiap semester begitu aja ya. Dan sekarang udah di. Itu ini keempat kalinya sih. Kenapa? Yang ini adalah peserta keempat. Oh ya keempat kalinya. Empat kali juga mungkin masih ada. Ya. Jadi IC sekarang di kurikulum udah masuk ke materi TOEIC. Ya, jadi mungkin junior kalian pasti bakalan TOEIC, gitu ya. Ya kalian udah next ini ya mungkin nggak banyak, tapi ada intronya, gitu ya. Oke, balik lagi ke TOEIC ya. Jadi yang pertama itu materi listening. Listening jumlahnya ada 100 ya. Oke, 100 ini terdiri dari, nah ini baru tipe materinya ya. Ada foto, ya. Ada foto. Oke, maksudnya foto diapain bu? Kan? Jadi ada soal, ya. Itu kalau nggak salah jumlahnya 10. Listening ya, ada 10. Itu gambar doang 10. Nah, di masing-masing foto tadi ada pernyataan. Saat foto dianggap soal nih, foto nomor 1 kita selalu dengerin tuh. Ingat listening nggak ada media grafik, cuma dengerin doang. Ya, buku soalnya ada, di buku cuma gambar doang isinya. Itu ya model foto. Kita dengerin foto. Nah nanti dari foto ini ada beberapa pernyataan yang berhubungan dengan foto tadi. Pernyataan loh, ya bukan pertanyaan. Pernyataan ini tiap foto ada keterangan. Ada statement, ya. Nah ini tugas kalian kan sering. Ini kira-kira yang pas, ya yang saya lihat ini yang mana? Udah, tinggal kita pilih dan kasih tanda beberapa jawaban yang sudah disediakan. Jadi fotonya nggak boleh coret. Ya, tetap itu aja. Ya, itu model foto ya, model foto. Kalau dia ada
modelnya itu adalah question and answer, ya, listening. Jadi ini foto. Jadi visual kita dengar disuruh pilih, ya, kenyataan yang mana berdasarkan foto ini, ya. Oke, gitu ya. Terus question and answer. Ya, ini question and answer sama sekali nggak ada fotonya. Di buku soal nggak ada instruksi. Ya, the following number refer to the following basis. Jadi kita suruh dengerin. Listen to number 11 misalnya. Ya, itu number 11 nanti kita dengarkan ada yang nanya, ya, kan? Ada yang nanya, ada yang menjawab. Dah, kita dengerin tanya jawab. Oke, hasil kita harus perhatikan jawabannya. Satu kali nanya, bisa diulang? Nggak bisa. Kalau sudah tes ada pengulangan. Kecuali bimbingan belajar bisa diulang 5 kali deh, bebas. Ya, gitu. Makanya mungkin juga saya sih di kelas belum masih listening ya, karena audionya harus spesial dan bantu. Oke, lagi di sini question answer. Jadi kita arah jawabannya kemana nih? Contoh misalkan ya, hello, good morning, how are you today? Ini audio semua ya, nggak bisa kelihatan soalnya, dengar doang. Hello, good morning, how are you today? Jawabannya A, I am John. B, I am a student. C, I am not here. D, I am okay. Lu pilih yang mana? Nah, ini kan jadi how tadi responnya apa? Gitu ya. Sekali lagi ini tidak bisa kelihatan grafiknya, cuma ngedengerin doang. Ya, jadi soal cuma A, B, C gitu kan. Nah, udah kita tahu jawabannya, udah kita dengar dan tidak diulang. Jadi setiap question and answer ada nomornya. Misalkan sampai ke 10, ya 11. Oke, next. Oke, number 11. Dengerin tuh. Itu ada kita dulu, ada instruksi setiap soal. Nah, kayak gitu ya. Misalnya untuk listening. Ini baru 2 model listening. Jadi 100 itu banyak bagiannya. Ya. Enggak dengerin tanya jawab, enggak soal bentuknya foto, enggak. Ya, jadi bervariasi. Oke, ada di foto, bisa. Yang ketiga di sini, ada short dialog. Nah, ya. Jadi kita ngedengerin dialog, ya. Itu dialognya pendek, nggak panjang. Oke, nanti di nomor soal disebutkan di nomor soalnya. Okay, the following number we will listen dialog. Nah, seperti itu between. Nah, ini ada profesi seperti itu. Between doctor and patient misalnya. Itu dialog. Oke, udah gitu. Nanti pas dia ngobrol, itu di buku soal ada tuh. Buku soal udah muncul 2 pertanyaan. Ya, kayak ini short dialog. Ya, 2 atau 3 pertanyaan. Bisa diulang nggak bisa, nanti pada kita sekali doang. Kan profesi udah disebutin, dokter, patient. Nah, kita harus ada persepsi, harus ada ilustrasi. Iya, ini kira-kira si patient dijawab apa dari pertanyaan dokter? Kira-kira ada bayangan gitu. Ya, yang jelas pasti ada facts atau tadi yang harus disebutin. Nah, kalian apa bagian itu disebutin? Karena nggak ada cuma dengerin doang gitu, gitu kan? Dokter nanya, what happened? What's wrong with you? I got the stomach ache. Ya, A. Terus yang B, I'm so busy. Gitu kan? Yang sudah kayak gitu, kayak model baik answer, cuma dialognya agak panjang. Bukan short, ada berdialog ya. Kalau ini kan tanya jawab, ini bedanya. Kita dengerin pertanyaan, ini jawabannya. Kalau ini ada dialognya, ya. Jadi ada skenario-nya gitu loh. Ini dialog. Oke, setelah itu muncul pertanyaan. Oke, dan seterusnya. Jadi tiap item biasanya opsinya 4. A, B, C, D, E. Dengan 4. Itu kayak listening. Oke, nah listening yang terakhir. Jadi ini
100 modelnya kayak apa? Nah, model ya 100. Oke, yang terakhir modelnya di sini ada apa? Top ya, ada short top. Bedanya apa sih Sir? Top sama dialog? Nah, ya. Kalau dialog, ya ngobrol dua orang kan, A B udah. Tapi kalau top di sini yang ngobrol cuma sendirian, ya. Terus saya ngomongin apa? Ya udah kita dengerin, misalnya kita dengerin berita, ya kita dengerin ramalan cuaca, oke? Apalagi kita dengerin pengumuman di airport, misalkan pesawat ini berangkat ini, lu dengerin itu, ya dalam waktu sekian detik atau banyak enggak menit, hanya kan pakai waktu sih. Ya, nah setelah selesai baru muncul pertanyaan. Nah bedanya untuk yang di short talk ini ada opsi pilihannya. Di buku soal ada opsi pilihannya. Ya, tipsnya ke sana pada waktu short dialognya ngobrol. Nah kita guru-guru tuh A B C D ini ngomongin apa nih? Ya, ngomongin apa? Misalkan sekarang coba tipsnya antisipasi pertanyaan. Ada satu bentuk yang kita harus antisipasi pertanyaan. Misalkan di opsinya ya, di opsinya nih misalkan nih ini nomor 102 katakan ya, ini dengerin tuh, dengerin yang short talk, satu orang yang ngobrol. Ini jawabannya opsinya at home. Terus yang B at school. Yang C at the hospital. Yang di sini at the party. Contoh ya. Coba kira-kira pertanyaan yang bakal muncul yang bakal kita dengar. Assalamualaikum. Salam. Hey guys, Dua, bisa ditebak? Ini ada satu teks. Ada tempat ya. Iya. Rumah ya. Kan? Ini semuanya, kan? Di rumah, di ini. Jadi ini ada satu teknik di mana kita bisa luar. Lah, dia nanya tempat. Karena posisinya tempat semua, gitu kan? Nah, itu contohnya. Sama juga, Pak kalau di sini opsinya driver misalkan ya, teacher misalkan ya. Nah, kalian simak tuh. Oh, dia nanya profesi. Itu yang bakal diantisipasi. Jadi sebelum sebelum ini muncul pertanyaannya, pada waktu monolog juga kita bisa tebak. Lihat ke opsinya. Nah, jadi gitu. Jadi itu beberapa tips yang bisa kita pakai ya, kayak itu untuk listening. Ya, jadi listening itu model soalnya ada 4 tipe. Jadi 100 nggak diberondong model ini doang. Nah, ya 100 itu terbagi dari soal foto, ya simak melihat di foto, dengerin, ya pokoknya nanti foto ke apa aja. Oke, nah kita pilih deh nomor. Diulang, nggak bisa diulang. Ya, jadi nah kalau kita kerja kalau saya gimana? Tembak, betul ya? Nembak, ini salah satu strategi buat soal kayak gini. Jangan dikosongin. Oh gitu sih tuh. Ini kalau dikosongin, tuh nomor jawaban kita kan di scan tuh. Kan bolong-bolongnya harus kelihatan. Kalau bolongin nggak ada dianggap minus loh. Dianggap apa? Scoringnya buat akumulasi kurang. Ini kan ditembak. Salah juga nggak apa-apa karena dia ngebantu untuk sistem komputernya itu bantu untuk scoring tadi. Jadi harusnya soal 50 yang ke scan cuma 40, 10 lo kosongin. Nah, kayak kan? Ini si komputer menghitung gimana 40, harusnya 50 kan? Itu kira-kira. Jadi jangan kosongin, tembak aja, nggak apa-apa. Ya, ini untuk listening. Jadi gimana sama aja ini lo begini, jangan kosongin. Jangan kosongin, pokoknya isi aja, tembak aja. Ya, dengan waktu sekian itu, mepet banget kan? Yang mungkin. Ya, tadi soal listening ya.
Ingat listening tidak bisa diulang. Ya. Jadi kalau udah angus, saya bisa diulang. Tembak aja mungkin. Tembak aja udah. Ya, sama juga tip ngajarin TOEFL juga kayak gitu. Ya, karena dia akumulasi sistem komputerasinya itu scoringnya kayak gitu. Nah, ya, ini dan masuk isi aja. Ya, itu yang perlu diingat ya. Terus jangan lupa ngerjain lagi juga kayak gitu kan. Wah, ini kelewatan, itu udah paling duluan. Langsung ke nomor 10 bakaran. Wah, nanti ke nomor 11. Udah lewatin dulu aja. Kita ingat nomor 10 belum kita isi, kita dari Pak. Kalau di sini nggak mungkin full konsentrasi, jadi nggak mungkin kita nggak mungkin menghafal apa konteksnya, nggak mungkin dihafal. Ya, jadi nah sekarang terus persiapan gimana untuk listening? Ya udah, kata simple untuk listening itu adalah biasa. Semua bisa itu karena biasa, habit. Ya. Terus dari mana sumbernya? Wah, sama dengan ada sumbernya. Buat belum punya HP itu, HP ada, HP menjadi gamer. menjadi gamer. Aduh, jadi gamer kayak autis begitu kelakuannya, menjadi gamer. Nah, jualan begini kan, kalau tinggal tabrakan. Nabi yang pegang mulu nih, itu beberapa dengan aku yang salah tabrak. Ya, dari jadi gamer pegang mulu HP. Untuk ke belakang juga bagi pegang HP juga. Kalau buka celana salah jatuh lagi ya. Ya, oke ya. Jadi untuk informasi buat ini gimana caranya? Silakan browsing, sering-sering browsing. Ya, dengerin audio. Ingat, audio dengerin ya. Bukan lihat filmnya. Tuh. Kalau lihat berita, lu lihat filmnya gitu tuh. Nah, lihat filmnya. Jangan diam-diam pakai film, dengerin aja. Bisa didengerin nonton. Ya udah, kita dengerin iklan. Ya. Apalagi dengerin laporan cuaca yang bahasa Inggris. Ya, bahasa Korea, bahasa Inggris lu dengerin. Itu habitnya. Kenapa? Ya, pada waktu kegiatan mendengar yang kita bentuk ini otot pendengaran kita mau dilatih, ya kan ada encoding sama decoding kan? Gitu yang mau kita latih nggak dengar beberapa bunyi-bunyian itu aja. Oh dia ngomong you, lalu bayangin you tulisannya gitu, kan? You apa lagi terus saya kayak gitu. Cuman nggak dilihat, beda kalau ngerjain reading, reading kan kelihatan grafiknya kan. Nah kalau listening ya pakai tulisannya full listening kan seorang listening. Nah itu modelnya ya. Jadi silakan edit kalau sumbernya udah banyak banget ya, sumbernya banyak. Jadi tadi model-model yang benar apa aja itu yang simpel ya, dengerin iklan ya. Kalau kita dengerin berita itu jangan pakai gampang kan gitu ya, dengerin gitu kan, apa amalan cuaca atau pengumuman di airport misalkan gitu, yang benar-benar gitu. Jadi karena TOEIC ini ada pengertian international communication, lebih mengarah kepada business English. Jadi Inggrisnya for business. Nah kalau kita bicara business English, ini mengacu pada bahasa Inggris yang dipakai buat profesi, ya bukan academic English. Nah beda ya. Kalau academic English ya tentunya makan kuliah, ya baca skor, tapi kalau ini lebih ke profesi, ya jadi multidimensional lebih ke profesional, ya pada status tugas. Ini listening luang nih kayak gini. Oke, baik. Sebelum sini silakan ada yang mau komentar, nanya. Terus adanya Mbak Bella. Yuk silakan. Yuk. Untuk yang reading itu ada jangka waktu ya? Karena mau listening. Belum reading ya? Belum, masuk listening dulu bro. Kita dulu ya. Gak sabar. Ya silakan. Ada yang mau tanya listening yang belum masuk tadi? Ya, dengan segala hormat saya minta maaf karena yang tidak datang tadi. Kita belum bisa kasih model audionya, ya. Nah, mungkin nanti dalam usia lama kan kapan kita sih? Oh,
bagus. Jam 8 pagi. Alhamdulillah. Siap. Raffi Yusuf aja gitu. Ya, oke, gua nggak tahu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada lancar gitu. Mister, maaf Iya, silakan. mau nanya. Saya kan baru masuk tadi ya. Saya mau nanya itu yang listening itu status saya itu berarti 100 soal. Iya. Itu waktunya berapa menit atau saya kan baru masuk nih Mister, saya belum tahu. Jadi dapat jatah dari Kemdikbud itu 2 untuk guru Mister mendapatkan sertifikat ini. Dan beliau ikutan. Berapa waktunya berapa lama? Harus tulis nih. Nah, Kan waktunya itu 2 jam ya. 2 jam. Oh, jadi 2 jam udah full. Udah full sama 2 jam, ya 2 jam itu total listening. 200 soal. Oh. Jadi tergantung penyelesaiannya. Iya. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Mister. Sama. Baik ya. Jadi ya ini harus atur waktu nih. Ya 2 jam. Sudah. Terus bagaimana luar biasa. Aturnya gimana caranya? Oke guys. Baik ya. Ada lagi yang listening? Silakan listening. Yuk. Satu soal berapa lama? Itu buat jawab. Ya kalau pakai tertib ya. Ya. Nah sementara untuk reading, juga reading pasti kelihatan grafisnya. Ya. Jadi ilustrasi kayak ilustrasi soal juga kelihatan, teks juga kelihatan. Ya. Terus reading cara ngerjainnya ya udah. Nanti juga reading. Ya. Harus pakai media apa? Ya udah ini kita lihat tuh tesnya. Kurang tidur, kurang istirahat, gak jamin. Gimana mau fokus, gimana mau nyari. Ya. Oke guys, kalau ini jawabannya gimana? Jawabannya sudah tersedia di situ. Udah ada, nggak usah pusing-pusing, tinggal cari jawabannya. Ya. Cuman nggak dikasih kunci jawaban. Kita harus nyari sendiri di situ. Itu reading. Ya. Gimana caranya? Ya udah kita cari, kita baca di situ. Reading kan? Nah kalau listening, cara jawabnya ya dengerin. Kalau listening, itu modelnya. Nah, baik sekarang untuk reading, model soalnya ya. Model soal reading tadi ini listening modelnya ini. Terus nomor apa aja? Ya, satu nomor itu untuk yang reading, kita di sini. Yang pertama itu ada ya, pertama ini incomplete sentence, ya, ya kayaknya kalau itu apa, ini kayak benar-benar manual soal dari sekolah juga ada soal apa, cari jawaban yang kosong, udah itu aja, ya, incomplete sentence. Jadi di kalimat tadi ini per nomor ya, 1, 2, 3, model A di sini per nomor incomplete sentence, ya, ada kalimat. Nah, yang kosong pada kalimat tadi apa? Apakah subjeknya kosong? Jadi kita harus tahu unsur kalimat. Iya. Jadi untuk incomplete sentence kita harus betul-betul tahu sentence komponen apa aja. Nah kalau di bahasa Indonesia harus tahu SPOK-nya. Tahu nggak ST yang mana, apa yang mana dan seterusnya. Ya, betul. Nah kalau di bahasa Inggris ini subjek pada kalimat, ingat dia namanya subjek dengan wassalam, Dewi, Ayu, Sip, udah ngapain lagi? Ya, kalau di OE jangan cuma Dewi, Ayu, Sip, udah nggak boleh. Yes. Nah, kalau ketemu aslinya, ya, misalkan he, itu siapa? Ini padahal balik-balik kan? Ya, si itu siapa? Ntar he sama si dia apa? Ya, itu harus sudah biasa menang. Ya, bukan pinter, bukan tahu, kenal dulu, kenal aja kan gimana mau tahu kan? Itu lihat basic exercise harus kenal. Jadi unsur-unsur apa, unsur kenal. Jadi yang kosong masih kan incomplete kan nggak lengkap. Apa yang kosong itu adverbnya, keterangannya, atau mungkin verbnya kosong. Nah, ya.
Sampai sekarang masih berjalan orientasi yang namanya verb harus kata kerja. Oke? Padahal is and are juga dianggap verb. Ya. Jadi ada yang action verb, ada yang non action verb. Terus verb dalam bahasa Inggris bentuknya berapa sih kan? Ini. Ingat, verb dalam bahasa Inggris sebagai komponen, sebagai komponen kalimat bentuknya unik di bahasa Inggris. Ya, kalau artinya satu, ini berarti ya, eat apa artinya? I'm eating apa artinya? I ate apa artinya? I have eaten apa artinya? Ini di bahasa Indonesia nggak ada. Maka namanya M-A-K-A-N itu, ya, nggak diganti. Cuma kalau bahasa Inggris gitu tuh. Ya. Iya, makan I eaten. Dimakan is eaten. Gitu kan? Sedang makan harus pakai in. Gitu kan? Nah ini aturan yang ada di Indonesia. Di Indonesia mah nggak ada. Udah tetap aja M-A-K, nggak berubah. Kapan ngomong nggak berubah, tetap aja makan gitu. Ya gitu ya. Meaningnya satu kalau bahasa Inggris cuma modelnya bentuknya yang namanya verb nggak harus satu. Nah, gitu ya. Ini harus kita lihat lagi, silakan browsing lagi ke beberapa referensi ya. Buku yang dari sekolah juga bagus, referensinya bagus ya. Oke, jadi itu ya. Di incomplete sentence kita harus pilih apanya kalimat yang kosong di sini. Nanti kita harus melengkapi. Ya, oke. Nah, verbnya ya, serang satu, serang empat, oke. Mungkin objeknya nggak ada di situ. Oke. Coba, ingat nggak? Kalau saya, ingat siapa? Kalau my, artinya apa? Apa artinya my? Nah sama kan? Lu pakai yang mana sih? Kalau nggak, cara operasinya ya udah. My, artinya sama. Kan? Jadi juga, yang ada yang sebagai subjek, ada yang objek, ada yang sebagai milik, posisi, itu ya, just do it ya, itu beda cuma itu ya. Kalau bahasa Arab itu main harokat doang ya, itu beda gitu. Ini ada main harokat langsung aja. Yes. Oke ya, incomplete sentence. Jadi soal lagi ini per nomor ya, nomor incomplete. Oke. Terus yang kedua, yang bagian di sini itu ada yang namanya text completion. Nah, ya dari kata complete, text completion. Oke guys, ini kan kalimat yang nomor pakai kalimat. Kalau di sini itu ada teks, ada dokumen, ya, entah itu lamaran kerja, entah itu pengumuman bentuknya. Jadi ini bicara soal kayak gini. Nah, ya ini paragrafnya. Nanti di sini di tengah-tengah ada dikosongin, kosongin, ya. Kita ada pilihannya. Pilihannya mungkin bisa verb yang diminta, mungkin bisa kata kerja yang diminta. Kayak ini juga, kan itu kan bukan kalimat, tapi teks. Nah, ini cara kerjanya itu gimana? Kenali dulu teks dokumen. Kalau masih bisa ingat teks di soal-soal ranking di sini bentuknya ya. Yang simpel bisa brosur cuma teksnya bentuknya brosur. Apalagi announcement, pengumuman, apalagi banner, spanduk tuh ya, itu juga dianggap sebagai reading text, reading text. Jadi namanya reading text itu nggak harus wacana kayak gitu, nggak harus ya. Itu yang harus kita kenal dalam soal materi di TOEIC. Ya, beda mungkin kalau TOEFL itu nggak ada judul sih, maksudnya potongan paragraf. Ya, terus kalau di sekolah kita harus kenal yang namanya naratif apaan, apalagi tuh recount apaan, gitu ya. Tuh, gitu kan, ada genre modelnya. Tapi kalau di TOEFL nggak main genre, jadi sifatnya yang komunikatif, yang functional reading text, gitu. Ya harus tahu, oh ini brosur nih, ini pengumuman, oh ini formulir, modelnya, apalagi ini notis, ini kwitansi, gitu.
itu model soal reading yang ada di slide. Jadi kita harus betul siap mengambil untuk teks kayak gini. Gimana English ya. Nah ini test completion. Nanti ada yang kosong-kosong di situ nih. Ya, tiga soal kosong-kosong. Nah, ini tinggal kita cari. Itu gimana sama kayak gini. Cuman ini nggak ada hubungan ke teks pertanyaan. Nah di sini kata tulis dan membantunya kalau kita tahu modelnya teks ini, wah ini brosur nih, oke? Pasti nanti ada sebutkan di sini ya produknya apa, nama produknya, gitu kan? Mungkin ada ngomongin price-nya berapa di sini, itu membantu. Karena kita udah kenal bentuk teksnya dulu. Beda sama ya, dia dulu ya. Dua juga ada naratif, visual, anekdot, itu beda tuh. Ini modal bisnis test ya. Oke, ini yang B. Sekarang yang C. Nah, yang C itu betul-betul reading comprehension. Oke. Nah, ini teksnya kadang-kadang bisa dari single text. Ya, sebenarnya itu bisa paragraf, ya. Bisa aja bentuknya double text. Oke, double text misalnya gini, ada soal ini locker, lowongan pekerjaan, ini isinya surat lamaran. Nah, nanti teks satu sama teks dua ada hubungan di sini. Baru dia soal ditanyain. Nah, guys yang memperhatikan di sini semuanya tes untuk soal reading di sini yang mengarah kepada pemahaman teks bacaan, ya jangan pernah memulai dengan membaca teks. Itu tipsnya. Tapi selalu siap membaca pertanyaan dulu. Gitu. Lah kok begitu sih tuh? Jadi gimana gue? Ya gitu. Kalau dia tahu pertanyaan, misalkan dia nanyain tempat nih, atau nanyain jam misalkan, oh ini nanyain jam nih, udah kita cari jamnya di teks, itu juga sih. Jangan baca, iya. Kalau kita baca teks dulu, cenderung diam, melihat, bahkan matiin. Nah, pas ketemu soalnya, nah mabok, tanya apa? Gitu ya, gitu. Dan ini bisa dilatih, ya bisa dilatih, ya bisa. Gampang berarti referensi banyak ya, dan pada waktu kita melakukan menjawab soal tadi, nah, awal dulu mengenal pertanyaannya. Karena dengan menurutnya kita tahu ya, ada what yang nanya apa nih what, ada where, ingat nggak? 5, 1, gue ingat kan? Nah itu teknik kayak gitu itu banyak benar, ya itu kita pakai. Nah, jadi untuk merangkum informasi soal reading, nah, ini kurang baik. Hanya model di OF itu harus diberikan juga dengan bentuk teksnya. Jadi reading ya ada menuliskan kan. Ini kalimat ini permohonan pertama ya, permohonan kayak soal grammar biasa lagi. Tapi kalau kesini nanti ini dia udah masuk ke model teks dulu, model kedua dokumen saya. Jadi udah sebentar kan. Brosur, formulir, ya terus ini comprehension. Nah ini ya betul-betul teks, ya teks biasa, dimana bukan bacaan tapi lebih kepada dokumen, ya pengumuman, lalu ada surat lamaran, lalu pertanyaan, ya. Nah saya Anda bisa share, dan cukup. Ini fotokopian gitu, ya, yang dilihat ya, yang bagian B, ya, ini potongan aja. Nah, begini ya. Nah, di sini biasanya modelnya udah model teks dokumen, cuma dipotong-potong namanya, dipotong-potong, oke? Coba 142, kita mau coba jawab. 142. Ya. Ini nggak ngomongin orang, nggak ngomongin his ini dokumen apa nih? Dokumen? Kayak
gaji kan. Jadi pengumuman namanya pengambilan gaji di situ. Memorandum. Jadi ngomongin pikir di sini. Nah, kalau kita nggak tahu udah jadinya gitu ya. Gitu ya. Jadi lebih membantu ya untuk yang ini. Jadi kita tahu lagi dulu untuk teksnya kayak gimana. Bisa dibilang ya, mungkin brosur teksnya, ya, mungkin pamflet untuk teksnya, gitu ya. Oke, mungkin formulir untuk teksnya. Oke, itu yang 142. Oke, sekarang yang berikutnya yang terakhir nih. Nah, ini saya bilang lagi reading comprehension. So, ada satu teks aja, ya, apa judul, ya. Ada yang dua teks. Ada yang dua teks. Nah, ini kalau bentuk yang ini coba nih 156. Coba coba 56 bagi apa nih? 156 ya. Lihat dulu kan pertanyaannya, jangan baca teksnya. Ya, sama kan? Ini soal-soal ini bisa sebagai pilihan, bisa didahulukan. Nah, untuk menjaga soal ini nggak usah urutan nomornya, jangan urutan. Kalau urutan kita cenderung diem kan, jangan bisa lompat-lompat. Nah, kira-kira agak mudah itu juga didahulukan. Karena balik lagi, ya ini ya nanti bisa kita lihat dengan visual ya, bisa kelihatan teksnya. Iya, 156 apa jawabannya? Hah? Ya, apa jawabannya? Guys, tuh jelas kan? Kata minor di paragraf kedua baris 12. Ya, emang kan? Paragraf kedua. Paragraf apa sih? Pegal ini. Paragrafnya nggak tahu, udah ada masalah, paragraf nggak tahu. Nah, itu paragraf. Nah, kata minor di paragraf kedua baris 12. Apa artinya? Nah, so, minor, small. Apa lawannya minor? Mayor. Nah, mayor kan? Iya kan ada F minor, F mayor gitu. Kalau di gitar kan ada dingin, ada rendah. Itu simpel. Di persamaan apa di sini terjadi? Nah, ya. Jadi yang kayak gini guys bisa didahulukan. Ya, jadi nggak usah repot-repot baca teksnya dulu. Pokoknya pertanyaan kuasai dulu aja. Kita akan gampang. Nanti semua, ya. Kalau kita balik, saya juga nomornya juga masuk urutan. Wah, susah nih mau ngerti lewat dulu. Ini yang kira-kira gampang aja, ya. Itu. Terus yang berhubungan pertanyaan mengenai angka, ya. Kalau angka itu cari angka di sana, ada banyak angka nih. Itu yang bisa dilakukan. Oke, ini teks yang saya bilang tadi double ya, double teks. Ini nomor 181 dan 185. Yang pertama itu opernya, ya, frekuensi, ya, frekuensi yang bernama frekuensi, dan oper. Terus yang kedua ini application letter, ya, ini koin dia mix ke atas nih, oke guys, itu modelnya. Nah, kalau lagi jangan kena atas sini. Ingat tadi kita punya tips, awali dengan pertanyaan dulu. Baca soal kedua ya. Nah, coba 181